Halo pengangguran seluruh dunia, kembali lagi dengan The One and Only di channel ini. Siapa lagi kalau bukan Ken's King of the Darkness. Gimana malam Jumat gak ada yang nemenin? Saya dong dengan Ayang. Karena sudah sering hingga bosan melihat film bergenre mantap-mantap di YouTube biru, kali ini saya akan merangkum sebuah film trailer yang bertemakan darah dan adrenalin, tapi masih ada mantap-mantapnya. Film ini berjudul Bula yang dirilis pada tahun 2022 ini, yang mana film ini menceritakan tentang seorang gadis pantaran saya yang memiliki sebuah kelainan kejiwaan, yang apapun yang dia mau dan inginkan harus terwujud. Pengen membunuh, pengen pengecutan, dan kepengen-pengen yang lainnya pun harus dituruti. Penasaran? Sediakan kopi dan sebat dan intro. Apaan tuh? Hey, aku isi lirik ini auto anggu kepala, ayo mari join sini bikin janji di sound ini. Jangan pakai ragu-ragu, kalau mau coba dulu ayo, jangan malu-malu, sound ini pasti janji. Film akan berfokus dengan seorang wanita yang bernama Imelda, yang mana Imelda masih berumuran 20-an tahun dan masih seger-segernya. Dan Imelda sendiri bekerja di sebuah toko laundry milik Busri yang alhamdulillahnya gajinya UMR. Sigurado ka? Entah kenapa saya pribadi melihat beliau ini seperti melihat JJ Selibau, tapi pada sudut pandang yang berbeda gitu. Dan saat bekerja, Imelda ini sering mengalami halusinasi atau sebuah hayalan, yang mana Imelda sering sekali berhayal tentang gadis SMA yang menari di dalam mesin cuci. Namun halusinasi tersebut harus pupus ketika Imelda disuruh untuk mengantarkan cucian yang sudah selesai ke salah satu customernya yang berada di apartemen samping laundryan tersebut. Setelah sampai di depan pintu customernya, Imelda sedikit mendengar suara desahan wanita, dan saat kupingnya ditempelkan di pintu apartemen itu, Imelda semakin jelas mendengar suara desahan wanita yang terdengar sangat menikmati. Dan betapa terkejutnya saya ketika Imelda yang mendengar itu malah terangsang dan membuat serabi lembitnya basah dan hampir banjir bandang. Sedikit mengintip untuk memenuhi rasa penasarannya, Melda melihat seorang wanita yang sedang bercocok tanam. Tetapi tiba-tiba, Laundry delivery po, ma'am. singkat cerita, Melda telah kembali dan akan melanjutkan pekerjaan mencuci pakaiannya. Namun betapa terkejutnya Melda ketika menemukan sebuah kondom bekas berada di tas customernya. Yung formal sa labas, pero may lagkit. Dari tadi saya bercerita tentang Melda yang terlihat biasa-biasa saja dan terlihat masih polos. Namun betapa brutalnya Imelda ketika sudah di rumah, yang mana di rumah itu ada seorang pria yang mohon maaf stroke, dan dengan brutalnya Melda langsung meniduri bapak-bapak tersebut. Namun karena bapak-bapak tersebut hanya diam saja, Melda pun mencekik leher bapak-bapak itu hingga hampir saja membuat nyawa beliau lewat. Okay ka lang ba, mahal? Setelah itu Melda keluar untuk kembali bekerja karena Melda sendiri mengambil 2 shift pagi dan malam, sehingga hampir 24 jam Melda berada di laundryan itu. Namun baru saja berjalan beberapa meter ke depan, tiba-tiba ada mas-mas yang setengah mabuk menawari tumpangan ke Melda, dan Melda sendiri langsung mau-mau saja. Namun betapa bajingannya pria tersebut ketika meminta Melda untuk menghisap lilinnya, dan tanpa kalian duga, tiba-tiba ya, betapa naasnya mas ini ketika harus meregang nyawa dalam kondisi ngefly. Karena dalam Islam sendiri dijelaskan kalau seorang meninggal dan di perutnya masih ada minuman keras, maka orang itu mati dalam keadaan jahiliyah. Astagfirullahaladzim. Dan setelah sampai di laundryan, Melda dengan sikap biasa-biasa saja kembali melakukan pekerjaannya. Dan di malam ini Melda memang harus bekerja sendirian. Namun ketika melihat pakaian kostumernya yang sedikit liar, atau istilah kata G-string yang ada ventilasinya, Melda tanpa ragu-ragu mencoba beberapa baju kostumernya dan berlenggak-lenggok layaknya model. Makasisiguro, damit ay amoy bago. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Seperti biasanya, Melda pun bekerja, dan tak berselang lama ada seorang polisi yang menaruh pakaiannya, yang ternyata polisi ini adalah suami wanita di awal film tadi yang tengah asik desah-desahan. Melda pun berkenalan dengan polisi ini, yang mana polisi ini bernama Jacob Palma. Kita panggil saja Jacob.
Dan saat Jacob telah pergi karena memang sudah menjadi bagian dari pekerjaannya, Melda harus memilah-milah baju pelanggannya. Hingga saat Melda merogoh kantong celana Jacob, Melda tak sengaja menemukan sebuah kunci. Dan seperti masyarakat yang jujur dan baik hati, dengan antusias Melda langsung mengantarkan kunci tersebut ke apartemen Jacob. Namun entah apa yang ada di dalam pikiran Melda saat melihat Jacob dan istrinya akan pergi keluar, bukannya langsung memberikan kuncinya, Melda dengan santainya mengendap-endap masuk ke dalam apartemen Jacob. Sedikit survive dan melihat-lihat isi apartemen itu, tiba-tiba terbesit sebuah pikiran untuk mencoba baju milik suami Jacob dan Melda suami Jacob istri terbesit sebuah pikiran untuk mencoba baju milik istri Jacob dan Melda dengan otak liarnya kini berimajinasi dan berfantasi sedang bercocok tanam dengan Jacob. Gila. Tapi tiba-tiba terdengar Jacob dan istrinya yang sudah pulang. Dan lagi-lagi tanpa panik sedikit pun Melda bersembunyi di kolong meja. Dan betapa apesnya Melda ketika melihat Jacob dan anak istrinya sedang bercocok tanam dengan brutal tepat di depannya. Sehingga Melda yang tak tahan pun menggosok serabi lembitnya dengan gagang payung yang disediakan orang properti. Setelah Jacob dan Anna selesai dan tertidur pulas, Anna dengan perlahan keluar dari persembunyiannya, tapi tak lupa mencium foto Jacob terlebih dahulu. Singkat cerita, 2 hari pun berlalu. Saat Melda pulang bekerja, beliau tak sengaja melihat Jacob dan Anna yang sedang dinner romantis. Sehingga setelah sampai di rumah, Melda pun membuat dinner kecil-kecilan dengan bapak-bapak yang mohon maaf stroke kemarin. Dan setelah dinner yang sama sekali tidak romantis itu selesai, Melda menggotong bapak-bapak tersebut menuju ranjang dan memakaikannya baju polisi. Dan tanpa belas kasihan sama sekali, Melda dengan brutal menggenjoet bapak-bapak itu tanpa ampun. Ngeri anjrit. Pagi pun tiba. Seperti biasanya Melda pun bekerja. Namun di sini Bu Sri pemilik laundryan itu terlihat sedang sakit dan Melda menyuruh Bu Sri untuk istirahat saja. Tetapi tiba-tiba anak Bu Sri yang bernama Samsul ini datang untuk menaruh baju kotornya dan sekonyong-konyong meminta uang untuk proyek KKN-nya. Tapi Bu Sri yang memang tidak mempunyai uang tidak bisa memberikan. Dan betapa emosinya saya ketika Samsul marah-marah dan tidak sopan kepada ibunya sendiri, sehingga membuat Ibu Sri menangis dibuatnya. Anjing. Melda yang melihat itu tentu saja kasihan kepada Ibu Sri dan tak berserang lama ada customer yang mengambil baju. Dan karena kemarin saat mencuci baju masih ada uang 2000 di salah satu celana, Bu Sri dengan jujur mengembalikannya. Namun betapa bangsatnya sang customer ketika bilang kalau uangnya kemarin 5000, sehingga membuat Bu Sri dan Melda marah-marah dibuatnya. Sigurado ka? Yan lang po talaga yun, sir. Yupak na yun ah! Dan seperti biasa Melda pun mengantarkan pakaiannya Anna. Dan tiba-tiba Anna meminta bantuan ke Melda untuk dicarikan orang untuk beres-beres rumah, karena dia sendiri sudah berburu-buru akan syuting dan belum mandi juga. Dan dengan inisiatif tinggi, Melda pun bersedia karena hari ini laundryan tidak terlalu banyak. Saka na, ikaw patuloy na ano kung maglinis dito sa bahay. Beberapa saat kemudian Melda telah selesai membersihkan rumah dan Anna sendiri telah selesai mandi. Mereka pun sedikit berbincang tentang profesi Anna yang ternyata seorang artis. Dan Melda dengan jujur bilang kalau dirinya sangat pengen sekali menjadi posisi Anna sekarang. Gusto ko maging ikaw. Maging katulad mo. Namun karena Anna sudah terburu-buru untuk syuting, dia pun pergi dan tak lupa memberikan bayaran ke Melda. Dan di sini Anna sudah dijemput produsernya yang bernama Yanto. Namun saat mereka sudah masuk mobil, tiba-tiba May time pa tayo. ternyata Melda melihat kejadian itu dan dalam pikiran liarnya, Melda dengan brutal mencekik dan menghabisi 2 sejoli itu dengan selang rem. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Di TV menyiarkan sebuah kasus pembunuhan berantai yang dalam seminggu ini ada 5 orang telah tewas secara mengenaskan dengan luka suntik di leher dan beberapa tusukan pisau di tenggorokan semua korbannya. Dan beberapa saat setelah itu Jacob datang untuk menaruh bajunya dan di sini Melda sedikit bertanya tentang bagaimana upaya polisi dalam mengungkap kasus pembunuhan akhir-akhir ini. Dan Jacob yang ternyata pindah ke kota ini karena memang ditugaskan untuk menangani kasus pembunuhan berantai itu dibuat pusing karena pelakunya sama sekali tidak meninggalkan jejak. Dan Jacob jujur kalau dirinya akan menyerah dan akan kembali ke asalnya. Tiba-tiba Melda spontan bilang, "Uhuy,
Tiba-tiba Melda spontan bilang jangan, karena bagaimana dengan keselamatan warga kalau polisi saja tidak bisa mengatasinya. Dan sembari berbicara, Melda membuka kantong baju punya anaknya Busri, yang mana isinya cukup menarik perhatian Jacob karena ada suntikan, pisau, gunting baja, dan beberapa sajam lainnya. Sehingga Jacob yang sedikit mempunyai rasa curiga memfoto barang tersebut. Dan setelah Jacob pergi, ternyata Melda lah yang menaruh beberapa sajam tersebut ke pakaian Samsul, anaknya Busri. Karena bisa kita tahu Samsul sangatlah biadab dan durhaka kepada orang tuanya, sehingga bisa saya artikan Melda seakan membuat alibi untuk memancing rasa curiga Jacob terhadap Samsul sebagai pelaku pembunuhan berantai itu. Pero napakaborara sa gamit. Nga ako dun minsan eh. Dan scene pindah ke rumah yang mana Melda lagi dan lagi meniduri bapak-bapak kemarin dengan brutal. Namun kali ini Melda semakin menjadi-jadi dengan menggigit, memukul, dan istilah kata BDSM hingga membuat bapak-bapak ini hampir saja meregangkan nyawa. Pakagat. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Nah, apa tujuannya di sini Melda mengikuti Ana yang ternyata kembali bertemu dengan Yanto, manajernya, yang seperti biasa mereka pun melakukan cocok tanam layaknya seorang suami istri. Dan karena JJ mempunyai kunci apartemen Ana, dengan mudah Melda menyelinap masuk ke apartemen itu. Dan saat Yanto dan Ana sudah keluar dan masih posisi lemes-lemesnya, JJ memberikan minuman ke Yanto yang tiba-tiba dan betapa naasnya Yanto ketika seluruh anggota tubuhnya terasa terbakar karena JJ telah memberikan asam sulfat ke minuman yang diteguk Yanto barusan. Sedangkan nasib Ana juga sama, yang ternyata sudah terikat tanpa busana sedikit pun. Dan Melda langsung menuangkan asam sulfat ke mulut Ana. Dan setelah itu Melda mengarahkan mulut Ana ke titik Yanto sehingga membuat titik dan mulut Ana melepuh seketika. Saat akan pergi, Melda dengan sengaja menaruh celana dalam Samsul kemarin, sehingga dengan barang bukti tersebut Samsul akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Ana dan Yanto. Singkat cerita, scene pindah ke Melda dan bapak-bapak yang dari awal di film disiksa mulu oleh Melda, yang ternyata beliau ini bernama Uchiha Gopur. Kita panggil saja Gopur. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa dulu Melda memiliki seorang adik perempuan, namun meninggal karena bunuh diri saat mengetahui dirinya hamil. Dan ternyata yang menghamili adalah Gopur, sehingga Melda yang mengetahui itu memutuskan untuk balas dendam dengan berpura-pura mau dibungkus oleh om-om. Namun saat akan bercocok tanam, Melda dengan brutal menyuntikkan obat overdosis tersebut ke leher Gopur hingga membuat Gopur stroke berat. Namun setelah cerita itu usai dengan brutal, Melda membekap Gopur dengan plastik hingga membuat Gopur meregang nyawa saat itu juga. Astagfirullah. Tamat ending yang sangat mengoverdosiskan. Rumah sakit nyawa pun melayang. Gitu bang, gak sih yang ngira kalau Melda ini mirip JJ Slibau gitu. Sebat dulu lah, ngopi sebat gitu, santuy, hidup tuh dinikmati gitu meskipun pengangguran dan beban keluarga. Sebat dulu lah cok. Sedap, ngopi deh. Nikmat. Lalu pelajaran dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah berbuat dusta kepada orang lain, karena khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Jadi jangan bangga dengan hartamu jika belum pernah membantu orang lain. Mohon maaf mungkin sangat melenceng jauh, dan saya Ken sebagai CEO of pengangguran seluruh dunia mengucapkan sampai sini saja. US tekan semeniai Slibau.